Di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus, dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini, entah di mana, bagaimana, dari mana akan datang pertolongan. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depan, hanyalah jurang yang mengalir. Tahun silih berganti,
duri. Apakah kakimu berlumuran darah dan kau menggendongku? Hingga di saat ini kemana tak memanggil Tuhan. Kan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Ku dengar derap langkah datang mendekat, kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang menindih berat di pundakku. Kau bawaku keluar dari jalan yang penuh onar dan duri. Apakah kakimu berlumuran darah dan kau menggendongku? Hingga di saat ini kemana tak memanggil Tuhan. Kan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Selamat datang kau penebusku. Selamat bagimu kau rajaku. Selamat
Teringat kembali kenangan indah bertahun yang lalu. Mama, papa, dan saudara, teman-teman semua. Gereja kecil, lonceng yang berdentang di malam yang sunyi, pohon terang, tanda Natal, kita sujud di sana. Semua gembira, rayakan Natal bersama-sama. Tiada rasa duka, tiada rasa benci, yang ada hanya kedamaian. Walau takkan terulang, namun abadi dalam hati. Takkan terlupakan kenangan Natal masa kecil. Gereja kecil, lonceng yang berdentang di malam yang sunyi, pohon terang, tanda Natal, kita sujud di sana. Semua gembira, rayakan Natal bersama-sama. Tiada rasa duka, tiada rasa benci, yang ada hanya kedamaian. Walau takkan terulang, namun abadi dalam hati. Takkan terlupakan kenangan Natal masa kecil. Semua gembira, rayakan Natal bersama-sama. Tiada rasa duka, tiada rasa benci, yang ada hanya kedamaian. Walau takkan terulang, semua abadi dalam hati. Takkan terlupakan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian Adventus keempat saat ini, Minggu 24 Desember 2023, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta, dan kebaktian di Gereja Zaman Kasih Reste akan dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tuhumuri dengan panduan tata kebaktian Adventus keempat. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Mika 5 ayat 1 sampai 14. Ketiga, kebaktian persiapan Natal Minggu 24 Desember 2023 diatur sebagai berikut. Pukul 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore di gedung Gereja Peniel, pukul 17 atau jam 5 sore di Gereja Zaman Kasih Reste, pukul 18 atau jam 6 sore di Gereja Kasih Karunia, dan pukul 20 atau jam 8 malam di Gereja Peniel. 4. Menindaklanjuti koordinasi pemerintah Kota Ambon untuk menjaga keamanan dan ketertiban malam Natal, maka kami menghimbau kepada semua warga jemaat untuk menghindari atau tidak melakukan pawai di malam Natal sambil membawa bendera negara lain atau Israel, agar tidak memicu pertikaian antar kelompok masyarakat. Hindari pula aksi-aksi yang dapat membuat orang lain resah, dan tetaplah menjaga agar ekspresi sukacita Natal berlangsung secara tertib dan damai. 4. 5. Berikut kepada jemaat kami bacakan satu pemberitahuan. Panitia Perayaan Natal Keluarga Besar Watimena Satu Moyang. Pemberitahuan. Selamat pagi, salam. Basudara Watimena Satu Moyang yang diberkati Tuhan, diinformasikan bahwa perayaan Natal Keluarga Besar Watimena Satu Moyang akan diadakan pada hari tanggal Rabu 27 Desember 2023 jam 18 waktu Indonesia Timur, lokasi Gedung Baileo Oikumene Ambon. Panitia mengharapkan kehadiran seluruh basudara Watimena Satu Moyang dalam perayaan dimaksud. Informasi ini sekaligus juga merupakan undangan resmi bagi basudara yang berkenan hadir. Tersedia transportasi pergi pulang. Kebersamaan dalam kerukunan basudara semua merupakan perwujudan firman Tuhan. Atas perhatian basudara semua kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Ambon 22 Desember 2023, Panitia Perayaan Natal Watimena Satu Moyang. Aset Watimena SI MSI Sekretaris, A Watimena SPD Ketua. 6. Nyanyian persiapan kebaktian. Nyanyian GPM nomor 37 ayat 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Saudara-saudaraku, anak-anak. Salam. Marilah dalam kehangatan cinta dan kasih sayang Tuhan kita melakukan kebaktian ini sesuai dengan liturgi yang ada. Berbahagialah orang yang percaya kepada janji Tuhan akan datangnya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, Putra Natal. Kami sujud bersyukur dan mengagungkan nama Tuhan di hari-hari penantian akan datangnya Mesias penyelamat kami. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripada kita dan perjanjian damai-Nya tidak akan bergoyang. Amin. Hati kami bersukacita menanti datangnya Sang Juru Selamat. Maka marilah kita rayakan Minggu Adventus yang keempat ini dengan hati penuh damai di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai dan sejahteranya menyertai saudara-saudara. Haleluya, damai-Nya menyertai-mu juga. Silakan duduk. Nats membimbing kita, saudara-saudari, Sang Mesias yang dinubuatkan dalam kitab suci itu sungguh-sungguh telah menjadi damai sejahtera sampai ke ujung bumi. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Marilah dalam pemahaman dan penghayatan ini kita memuliakan nama-Nya, menyanyi bersama Kirun Jemaat 77. Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan. Mengaku di hadapan Juru Selamat, saudara-saudari, perayaan kelahiran Kristus semakin dekat. Sang Raja Damai itu akan kita peringati hari kelahirannya. Namun, apakah sungguh-sungguh ada damai yang dirasakan? Ataukah masih ada keluhan, kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, kekecewaan, bahkan kebencian dan amarah yang berkecamuk di antara berbagai masalah yang dihadapi, sehingga damai itu tak sanggup kita rasakan? Jika demikian, marilah sejenak masing-masing orang mengingat dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku, jika karena segala keluhan kita
menyebabkan rasa damai menjadi hilang. Ingatlah kembali saat-saat di mana Tuhan menolong kita, manakala tidak ada lagi jalan keluar. Rasakan bahwa di saat kita menjadi lemah, kuasanya dinyatakan dengan sempurna untuk menolong kita. Dua Sahabat Lama nomor 129 ayat pertama dan ketiga, ketemu puji Tuhan. Mukhalits itu tongkatku yang bantu dalam susah. Mukhalits itu tongkatku yang bantu dari susah keras, dan dari kubur dan seteru ditolongnya diberi lepas. Ya Yesus bantu karang keluputan, suatu tempat hidup yang senang dan tempat kelepasanku. Mukhalits pimpin tanganku di tempat susah yang gelap. Mukhalits pimpin tanganku di tempat susah dan gelap, di jalan yang sepi teduh, di hantar aku berharap. Ya Yesus bantu karang keluputan, suatu tempat hidup yang senang dan tempat kelepasanku. Anugerah dari Sang Pembawa Damai. Bagi setiap orang yang mengingat dan mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan, percayalah bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan mendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Bertobatlah dan berubahlah, karena kasih Tuhan nyata bagi setiap orang yang percaya pada karyanya. Kini Jemaat nomor 387 ayat pertama dan ketiga, puji Tuhan. Ku heran Allah mau memberi rahmatnya padaku. Memberi rahmatnya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku.
saudara-saudara yang kekasih, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sambil menantikan kedatangannya kembali, hiduplah sesuai firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikianlah petunjuk hidup baru yang harus kita pedomani dalam kehidupan kita setiap hari, terlebih kita menyongsong kedatangan Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 6, Kau yang lama dinantikan. Raja mulia kau lahir. Kita ada dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, karena di saat ini kami umat-Mu boleh ada dalam kebaktian bersama di hari Dominggu, hari Tuhan ini. Kami boleh masuk dalam minggu Advent yang keempat. Terima kasih atas penyertaan Bapa bagi kami semua hingga saat ini. Ada berita firman yang akan kami baca dan kami dengar. Kami mohon Bapa mau pimpin, tuntun kami semua. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu mau masuk dan tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat memberlakukannya dalam seluruh kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, selaku anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkannya. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan, firman kebenaran yang akan disampaikan bagi kita di pagi hari ini dalam perayaan Minggu Adventus keempat terbaca di dalam kitab kudus Perjanjian Lama, Mika pada pasal yang kelima. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-14. Mika pasal 5, kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Di bawah perikop Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia mencari damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sia-sialah Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan di atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sia-sialah Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Demikian firman Tuhan. Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Demikian firman Tuhan di saat ini. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, puji syukur pada Tuhan Allah di dalam Kristus yang hari ini yang merupakan minggu yang ke-52 di tahun 2023, minggu yang paling akhir. Jika ketemu bisa hidup sampai di minggu terakhir bulan dan tahun ini, itu sungguh bukan karena ketemu kuat, bukan karena ketemu pintar, bukan karena ketemu hebat, tapi semata-mata hanya kasih sayang dan kemurahan Tuhan. Apa Bapak dan Ibu dan saudara-saudara juga mengaku bahwa ketemu ada dan hidup sampai di saat ini karena kasih sayang Tuhan. Amin. Jika ketemu semua sadar dan mengaku bahwa karena Tuhan jaga, karena Tuhan sayang, karena Tuhan piara, maka ketemu ada sampai di saat ini, di minggu ini. Lalu mengapa, pertanyaannya, mengapa keadaan gedung gereja ini sepi seperti ini? Dari tadi malam sentiru rabet sudah pikir ini pasti besok nih saya ada orang. Itu tadi kita cek di kasih karunia juga yang hadir jauh dari yang diharapkan. Pertanyaannya, apa Bapak Ibu berpikir bahwa hari ini, saat ini, kebaktian minggu terakhir, minggu ke-52 ini kurang penting jika dibandingkan dengan nanti sore atau nanti malam persiapan Natal. Kalau bicara tentang hari Tuhan, kalau kita bicara tentang hari Tuhan bukan hari Natal, bukan tahun baru. Hari Tuhan itu hari Minggu. Anak sekolah Minggu juga tahu itu. Tapi mengapa kita seakan-akan lupa dan tidak tahu bahwa hari ini hari Tuhan? Apa mungkin karena ketemu terlalu capek kah? Bakar kue mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu tadi malam. Mungkin juga ada sisa yang mau dibakar hari ini. Sehingga kalian sangakan dulu menurut bahasa orang Saparua, kalian sangakan dulu kue-kue dan makanan-makanan itu supaya siap untuk besok. Tapi ingat baik-baik, sudahkah yang seperti itu menyenangkan hati Tuhan yang akan kita sambut kedatangan? Jangan sampai karena itu Tuhan lihat, Tuhan muntah. Ya. Karena ketemu semua memahami dan mengerti bahwa betapa berartinya hari Minggu terakhir, minggu yang ke-52 yang susah didapat minggu ke-52 pada tepat hari Minggu terakhir hari ini, luar biasa. Dan bertepatan dengan hari sambut Natal Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Kristus Yesus. Tema minggu ini yang merupakan minggu yang ke-52, minggu terakhir. Sisa 7 hari lagi selesailah sudah. Seluruh hari-hari yang 365 hari itu ya, di tahun 2023. Dan tema kita nantikanlah Mesias yang membawa damai. Desain tema ini semoga karena memang Bapak Ibu Dembeta sungguh-sungguh siap untuk menyambut kedatangannya, maka kita akan merasakan sentuhan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kita ketika nanti kita bernatal. Dan beta sangat yakin yang sadar hari ini datang di sini untuk beribadah kepada Tuhan, pasti dia akan merasakan damai sejahtera Natal itu ketika nanti. Karena memang ia memiliki hati yang peduli terhadap Tuhan yang memanggil untuk berkebaktian di minggu terakhir tahun 2023.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, minggu ini bacaan firman yang diangkat dari Mika 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 dalam desain topik atau perikop Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Raja ini datang ke dunia ini lewat sebuah desa, sebuah kota, yaitu Bethlehem Efrata, kota yang terkecil di antara segala kota-kota yang ada di Israel ketika itu. Tapi kota kecil ini mendapat perhatian khusus dari Tuhan untuk menghadirkan anaknya yang adalah juru selamat di kota yang kecil ini. Kota yang tidak punya arti bagi kota-kota lain besar, kota-kota besar lainnya seperti Yerusalem dan segala macam. Firman Tuhan lewat Mika, walaupun Bethlehem Efrata itu kota yang terkecil di antara semua kota-kota, tapi di sanalah Raja Mesias itu dilahirkan. Di sanalah penyelamatan itu mulai hadir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar untuk memaknai yang kecil tapi berarti. Jangan hanya melihat yang besar, yang indah, yang bagus, itu berarti. Tapi juga yang kecil, yang terkadang dianggap kotor, hina, najis, dan segala macam, tapi itu sangat berarti di mata Tuhan. Katong yang pakai anting-anting dari talingan sampai di kaki belum tentu berarti di mata Tuhan. Dengan orang-orang yang kaskado dan lepra di jalan-jalan. Ya. Tergantung hati. Ya. Sekali lagi tergantung hatimu dan hatiku. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang diungkapkan oleh Mika itu nyata dialami dalam kehidupan keseharian kita dari waktu ke waktu. Orang tidak dengan tiba-tiba jadi besar. Orang tidak dengan tiba-tiba jadi kaya. Mungkin ada, tapi selain pencuri, korupsi, dan lain segala macam, dan rumahnya terair pasti. Ya. Tapi semua orang harus mulai dari kecil. Atau dikandung mama, pada waktunya setelah 9 bulan, ada mungkin juga yang lahir 7 bulan, ya, atau 8 bulan. Tapi pada prinsipnya 9 bulan lalu lahir menjadi bayi yang kecil. Baru kemudian bayi itu bertumbuh menjadi besar. Ya. Kecil tetapi berharga di mata Tuhan. Ya. Bethlehem Efrata, kota yang kecil itu, ya, yang tidak dianggap oleh banyak orang pada bangsa-bangsa dan pemerintah-pemerintah saat itu, tapi menjadi sangat berarti. Ya. Tuhan memandang layak dan pantas kota kecil itu, Bethlehem Efrata, menjadi tempat Ia menghadirkan putra tunggalnya, Yesus, Sang Juru Selamat, Raja Damai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, GPM lewat perikop ini dan dengan tema ini mau bilang para katong semua bahwa mari katong belajar menghargai yang kecil. Sebab belum tentu yang kecil itu tidak berarti. Belum tentu juga yang besar, ya, yang kaya, yang hebat itu berarti di mata Tuhan. Alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah sukacitanya, alangkah beruntungnya jika yang kecil ini menjadi berarti di mata Tuhan dan berguna bagi orang banyak. Lebih berarti dia daripada yang besar, yang hebat, yang kaya, tuh besar, tapi tidak punya manfaat bagi yang lain. Ada banyak tokoh. Misalnya Soekarno juga anak seorang guru sekolah dasar. Ya. Ada banyak yang lain, anak petani, bisa jadi presiden, bisa jadi perdana menteri, bisa jadi macam-macam. Nelson Mandela
ya, seorang pemuda desa yang memang sangat miskin pada masanya, tapi luar biasa Tuhan menjadikan dia seorang pemimpin, seorang negarawan yang hebat. Begitu juga digambarkan dalam bacaan firman Tuhan dalam bahan perenungan kita, katanya ada seorang pendeta John Sung yang dijuluki Nabi dan Obor Allah dari Asia, juga lahir dari keluarga pelayan yang miskin, yang kecil dan sederhana, di desa kecil dan terpencil di Tiongkok, di daerah Hinghua, kota Honsek. Alangkah beruntungnya yang kecil tetapi berguna dan bermanfaat, ya, daripada yang besar, yang hebat, tapi tidak bermanfaat apa-apa dan berguna apa-apa. Belajar dari Mika menyatakan ini, walaupun engkau terkecil di antara, tapi engkau ditilik Tuhan, pantas dan layak untuk menjadi kota tempat kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Raja Damai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, melalui khutbah Minggu 52 di akhir tahun 2022, kita semua diingatkan bahwa jangan pandang remeh, jangan menganggap hina yang kecil, yang lemah, ya, dengan segala macam keterbatasan. Dalam kenyataannya ada banyak orang yang walaupun dia buta, dia tuli, dia momo, tapi dia lebih berguna dari orang yang matanya sembuta, telinganya juga tajam mendengar, dan punya kelengkapan yang lain. Tapi dalam kenyataannya masih banyak orang yang sengaja pun tangan, yang tidak punya kaki, tapi dia berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan mari kita sadari diri ketong sendiri masing-masing di minggu terakhir, minggu ke-52 tahun 2023 ini, lalu ketong bertanya dalam perenungan atas ketong diri masing-masing. Adakah betah ini, ya, berarti bagi Tuhan kasih? Adakah betah ini berarti atau berguna bagi orang lain kasih? Terlebih dalam panggilan dan tanggung jawab sebagai pendeta, penatua, diaken, pengurus wadah pelayanan, sudahkah ketong menjadi berarti bagi Tuhan? Padahal Tuhan membutuhkan ketong untuk bisa seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bacaan kita, ya, selain diminta supaya walaupun ketong dalam serba keterbatasan, tapi Tuhan menginginkan ketong menjadi berguna. Pertama, berguna bagi Tuhan, kedua, berguna bagi sesama. Tentu dimulai dari keluarga sendiri. Istri berguna bagi suami, suami berguna bagi istri, orang tua bagi anak, anak bagi orang tua. Dan di dalam kehidupan bersama kita masing-masing dalam panggilan tugas pengabdian yang ada. Semoga dalam kehidupan kita masing-masing ketong memahami makna kehadiran ketong di dunia ini, dan ketong merenungkannya itu, dan kiranya menyambut Natal tahun 2023 ketong ada dalam pengakuan yang jujur pada Tuhan, ya, bahwa selama ini ketong belum menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Ketong menyambut Natal dari tahun ke tahun, termasuk Natal 2022. Sudahkah kita sepanjang tahun 2023 setelah Natal 2022 menjadi duta-duta perdamaian bagi lingkungan kehidupan yang dimulai dari rumah sendiri, dimulai dari lingkungan sendiri, unit dan sektor, lalu ke seluruh jemaat ini dan juga ke seluruh
wilayah ini, kota ini, pulau ini, dan terpancar ke sebuah tempat. Semoga Tuhan akan menyadarkan kita semua untuk semakin memahami pentingnya keberadaan sebagai orang kecil yang berguna dan bermanfaat daripada orang terhormat dan mulia dengan pangkat dari mungkin 1 strep sampai dengan bintang 4 dan bintang 5 mungkin, tapi tidak punya arti dan manfaat apa-apa. Lebih banyak membuat orang susah, membuat orang teraniaya dan tersiksa. Ya. Alangkah lebih bermanfaat dan berguna di mata Tuhan ya. Ya. Orang yang memang katong anggap hina, ya, yang tidak mulia dan tidak terhormat, tapi dia menjadi berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ini pesan Natal yang harus kita sambut dalam kehidupan kita. Sebab jika kita memandang orang hanya dari fisiknya, dari posturnya, dari hartanya, dari kekayaannya, dari pangkatnya, dari titel dan gelarnya, maka kita akan gagal untuk menerima Yesus dalam kehidupan kita. Dan jika demikian itu jangan sampai justru kita menanti Yesus yang datang sebagai Raja Damai, tapi yang terjadi dalam kehidupan kita adalah huru-hara, pertentangan, ya, dan sebagainya. Itu berarti yang kita dapati di malam Natal nanti bukan Yesus Raja Damai dan Penyelamat, tapi setan. Setan yang sementara ini juga punya aksi yang hebat dan luar biasa. Yang kadang-kadang karena tipu muslihatnya, ia nampak begitu bersahabat, begitu baik, begitu murah hati. Tapi ketika ia sudah kita terima sesuai dengan yang kita pahami, maka kita akan mengalami begitu banyak kehancuran. Dalam perikop Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 14, di sana dikatakan juga ya, bahwa Tuhan memakai yang kecil untuk membebaskan banyak orang. Dan yang kecil yang dipakai Tuhan itu akan sanggup untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar. Ya. Bayangkan dihadapkan dengan kekuatan seperti Asur, ya, Persia, ya, yang dihadapkan Babel, ya, Palestina, Mesir. Tangan Tuhan menyertai orang-orang kecil ini, kelompok yang kecil yang ada di Bethlehem Efrata ini, untuk menyelamatkan mereka dari kerajaan-kerajaan besar dan hebat itu. Tangan Tuhan yang sama pula lah yang menyelamatkan ketong ketika kerusuhan Maluku tahun 1999. Tangan Tuhan yang sama menyelamatkan ketong ketika Covid 99 Covid berapa? 19? Menyerang kehidupan kita. Dan tangan Tuhan yang sama tetap setia menjaga untuk melindungi kita semua. Tergantung ketong semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan saudara-saudara ya, ketong yang hadir pagi hari ini untuk berkebaktian di minggu yang ke-52 tahun 2023 ini ya, adalah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dan oleh karena itu persiapannya untuk menyambut Natal akan membawa berkat, bahagia, damai sejahtera baginya. Ingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang barang siapa merendahkan dirinya dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang akan menjadi terbesar dalam kerajaan surga. Mari kita pahami yang kecil, yang bermakna daripada yang besar, yang tidak bermakna dan tidak berarti. Dalam menyambut Natal tahun 2023, bahkan menyongsong akhir tahun dan tahun baru 2024, ada banyak hal. Ya.
yang perlu kita selesaikan dengan Tuhan. Ya. Karena segala dosa dan kesalahan kita dalam liturgi tadi sudah diungkapkan seperti itu. Mudah-mudahan tidak sebatas ketemu baca akang, tapi ketemu merenungkan dia baik-baik dalam ketemu diri, lalu ketemu sendiri dengan sadar mengaku dosa, mohon ampun, dan tidak sebatas mengaku dosa dan mohon ampun, tapi harus membangun suatu keputusan, suatu tekad yang luhur, yaitu bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Sebab Yohanes Pembaptis ketika tampil sebagai pembawa jalan ya, bagi kehadiran Yesus Sang Juru Selamat itu, dia bilang kepada orang banyak di padang gurun, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Dan sebagai orang-orang yang menanti kedatangan Tuhan, ya, kita perlu bertobat dari kita punya pola pikir, cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini menjadi hari yang ketemu betul-betul mempersiapkan diri selaku diri pribadi, keluarga, rumah tangga, supaya ketika lonceng Natal berbunyi malam ini di rumah kita ada sukacita, hati yang terhibur. Sebab kenyataan membuktikan ya, banyak duka yang terjadi. Dan ketemu sekarang ini orang Kristen ini dosa paling banyak. Ya. Beta cek di lapas dan di rutan, ya, narapidana yang paling banyak itu orang Kristen. Dan yang paling naif yang kemarin kita bilang di ulang tahun gereja kita yang ke-30, ya, itu memang mengerikan sekali. Kejahatan yang memang luar biasa. Bapak perkosa anak, perkosa cucu, anak dari anak yang ia lahirkan, karena punya pemahaman bahwa karena dia punya tanaman, dari dia harus orang pertama yang merasakan itu. Ini di atas mimbar ini kita bilang untuk semua, terkutuklah Bapak yang pemikiran dan kebiadaban. Seekor binatang pun tidak akan pernah melakukan itu. Kan kita pernah belajar peribahasa bilang, sejahat-jahatnya harimau, ia tidak akan makan anaknya sendiri. Tapi sebaik-baiknya manusia Kristen lah, dia bisa melakukan hal yang seperti itu. Terkutuklah dia dari bumi ini daripada hidup mempermalukan Tuhan. Kiranya ketemu semua yang hari ini saat ini ada di sini untuk berkebaktian di minggu ke-52, minggu terakhir di tahun 2023, ya, adalah orang-orang yang memang pantas dan layak untuk menerima kehadiran Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, Raja Damai. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Mari kita merespons firman Tuhan di hari ini dengan menyanyi PKJ 203, Ada Damai Sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku.
Bapak Saudara semua, betul undang berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan gereja Tuhan, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dan biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pemuda sektor Kenanga disilakan untuk memperdengarkan kidung pujiannya.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kini diberi kesempatan bagi kita semua untuk mempersembahkan persembahan syukur. Dia akan bertugas, silakan. Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda rasa sukacita atas segala anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sambil persembahan diberikan, kami memuji Tuhan dari nyanyian GPM nomor 169 ayat 1 dan seterusnya. Kami bawa persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib. Bawa persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci menebus rasa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Ayat yang kedua dinyanyikan hanya oleh jemaat laki-laki. Apa arti hidup kami? Arti hidup kami ini, jika berjalan tanpa pertolongan-Mu, bila cobaan datang silih berganti, hanya Tuhanlah sandaran bagi kami. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Ayat yang ketiga oleh jemaat perempuan. Kami sadar dalam hidup ini, Sadar dalam hidup ini, hanya Tuhanlah pertolongan sejati. Berkat karunia Tuhan tiada batasnya, seperti sungai yang tak henti mengalir. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. ayat yang keempat hanya dinyanyikan oleh singers. Jika harus bersyukur selamanya, hanya Tuhan ada persembahan kami, karena hidup dan karya sudah diberikan. Terimalah Tuhan doa dan syukur kami, terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Kita sama-sama menyanyi lagi ayatnya yang pertama. Kami bawa persembahan ini Bawa persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci penebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami,
kedua oleh jemaat laki-laki. Kami ini jika berjalan tanpa pertolongan, bila cobaan datang silih berganti, hanya Tuhanlah sandaran bagi kami. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami naikkan syukur atas penyertaan-Mu di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Kami ada lagi di kebaktian Minggu Adventus yang keempat, dan kami memberikan persembahan syukur-syukur kami yang kami bawa secara pribadi bahkan keluarga. Kami memohon padamu ya Tuhan, terima semua persembahan syukur ini dan Tuhan memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Kembali beta undang pemuda sektor Kananga untuk memperdengarkan kidung pujiannya. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Semoga semangat ini yang mereka perdengarkan lewat lagu pujian menjadi juga semangat kita. Dan
Beta sengaja berjalan malam-malam. Beta lihat memang kota ini luar biasa. Apalagi jalan di Nania Waheru itu sungguh luar biasa. Sebuah pemandangan indah di waktu malam. Semoga tidak hanya jalannya yang indah, pohon terangnya yang indah, tapi hidupku juga indah di mata Tuhan dan indah untuk dilihat, didengar oleh banyak orang. Dan oleh karena itu menyambut perayaan Natal dan akhir tahun dan tahun baru tahun 2023, kita diingatkan supaya jaga keamanan dan kenyamanan. Hindarilah bunyi-bunyian yang berlebihan, yang apalagi kalau tetangga di sekitar ada yang sakit jantung lagi. Jangan sampai bunyi di atas, mati di bawah. Demikian pula diharapkan supaya jangan sampai ada pawai-pawai di jalan dengan membawa bendera-bendera seperti Israel dan segala macam. Itu mengundang hal yang memang tidak bagus, tidak indah dan tidak sedap. Dari di atas mimbar ini, beta suka ingat sekali, mudah-mudahan ketempung hidup menyambut Natal tahun 2023 sangat berkenan pada Tuhan karena katong dengar-dengaran. Mari katong satu dalam sembahyang. Ya Tuhan, kami bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sangat sayang ketong. Tuhan sudah jaga ketong sejak kaki melangkah memasuki minggu pertama di tahun baru 2023. Dan kini katong ada di minggu terakhir, minggu ke-22 tahun 2023 ini. Adalah sukacita tersendiri bagi katong semua yang hadir beribadah saat ini, karena katong sadar luar biasa katong pun Tuhan. Ya. Oleh karena kasih sayang dan penyertaannya dan pemeliharaannya lah kami semua ada sebagaimana kami ada kini saat ini dalam kehidupan bersama di jemaat ini. Tuhan, semoga kami semua dengan seluruh kesiapan kami mampu menjadi orang-orang yang kepada kami Tuhan berkenan untuk hadir di rumah kami. Jangan sampai semua yang kami siapkan, semua yang kami lakukan justru membuat Tuhan jauh dari kami. Buatlah kami semua memahami dan menyadari betapa indahnya jika kami rukun, damai, saling mengerti, saling menjaga, saling hormat, saling sayang di antara suami istri, orang tua dan anak, adik dan kakak, saudara yang satu dengan yang lain, dalam kehidupan bersama di jemaat, khususnya jemaat kategorial TNI Angkatan Darat, Pinil Benteng Atas di 7 sektor. Jadikanlah kami orang-orang yang bergembira dan bersukacita dalam Tuhan, dan tidak larut dalam kegembiraan dunia yang hanya punya Tuhan Yesus Juru Selamat mau lahir dan hadir di dalam dunia kami yang penuh dengan banyak kekurangan, kelemahan, kesalahan, dan dosa. Kami minta ampun untuk semua dosa-dosa dan kesalahan kami yang kami buat sepanjang hari-hari yang telah kami jalani sampai pada minggu ke-52 hari ini. Kami menjadi rumah yang indah bagi Tuhan, dan Tuhan berkenan hadir malam hari ini di rumah kami, di hati kami, di kehidupan nyata kami, jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas. Bapa di surga, dalam kebaktian ini kami bersyukur dengan anak-anak ojek Mawar Saron. Kami bersyukur dengan anak Theo Samar atas kelulusannya dalam pendidikan kepolisian. Kami juga bersyukur dengan persekutuan anak negeri Sohoku yang telah merayakan Natal di kota ini.
dan juga bersama-sama dengan SD Negeri 41 lewat ibadah syukur Natal dan dalam kesiapan akhir tahun ajaran 2023. Terima kasih Tuhan untuk banyak hal yang Tuhan berikan kepada kami. Di tengah-tengah ketidakberdayaan dan ketidakmampuan kami, dalam kelemahan kami, Tuhan kasih kekuatan, jaminkan kesehatan, sehingga kami semua tetap terpelihara hidup kami dalam kehidupan bersama dengan anak-anak, dengan cucu-cucu, dan dengan semua orang sampai di minggu terakhir ini. Semoga sisa hari-hari ini kami diperkenankan Tuhan untuk terus menjalaninya, bahkan tetap kuat dan sehat untuk menjalani kehidupan di akhir tahun dan tahun baru 2024. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah sukacita sebagai orang-orang yang bersyukur karena begitu banyak pertolongan Tuhan dan kasih sayang Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga yang berduka cita, keluarga Rahareng, atas meninggalnya orang tua kekasih Oma yang tidak sempat dibawa pulang ke Ambon, tapi ia dimakamkan di Manado di kampung kelahirannya. Semoga keluarga yang ditinggalkannya baik di Manado maupun di Ambon di tengah-tengah kehidupan berjemaat ini, Tuhan hibur dan Tuhan tuntun mereka, beri penguatan dan penghiburan dalam perjalanan kehidupan mereka. Alangkah bahagianya jika mereka semua menyatu dalam kehidupan bersama sebagai anak cucu dari almarhumah Rahareng. Di tengah-tengah duka ini pula kami terpanggil berdoa bagi semua orang dalam jemaat ini yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Diaken Esther Waipli, Oma Sin Lesilolo yang sedang dalam perawatan di rumah sakit dan persiapan operasi, juga anak kekasih Gabriel Selano yang dirawat di RST. Untuk orang-orang yang sakit ini, kami mohon kiranya Tuhan mau hadir dan mereka merasakan kehadiran-Mu walau di dalam tantangan, penderitaan, dan kesakitan. Alangkah sukacita dan bahagianya bagi semua orang sakit jika mereka merasa kehadiran-Mu, terlebih ketika mereka merasa uluran jamahan, uluran tangan-Mu, Bapa. Karena jamahan-Mu sungguh dahsyat. Orang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, yang dirasuk setan dibebaskan. Bahkan yang mati pun bangkit. Luar biasa jamahan Tuhan. Yesus, Raja Damai, Sang Juru Selamat itu. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk segala kemurahan Tuhan bagi kami semua. Kami berdoa bagi kami sebagai perangkat pelayan, ketua badan pelayan jemaat dalam usia lanjut dan dalam kondisi fisik yang lemah. Kiranya Tuhan kasih kekuatan baginya dan Tuhan jaminkan kesehatannya dan kesehatan kami semua. Biar kami tetap dalam keteguhan melayani Tuhan pekerjaan di jemaat ini. Tanggung jawab yang dipikul oleh Waka bersama-sama dengan Badan Pelayan, PHMJ, kiranya semuanya bisa berjalan dengan baik bagi kehidupan bersama yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi Gereja Protestan Maluku, Ketua Sinode, Badan Pekerja Harian Sinode, Ketua Klasis Badan Pekerja Klasis di seluruh jajaran dan ars Gereja Protestan Maluku. Biar dalam semangat Natal kami tetap punya semangat untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Kami tetap punya semangat untuk terus melayani, bahkan melayani dengan penuh kerendahan hati. Jadikanlah kami orang-orang yang memahami dan menyadari betapa berartinya Tuhan kami di mata Tuhan dan betapa berartinya juga Tuhan bagi kami semua
Dan karena itu kami butuh kehadiran Tuhan dan butuh untuk ada dalam semangat menyambut dan merayakan Natal Kristus dan akhir tahun dan tahun baru. Dipuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Di kesempatan ini kami sembahyang bagi bangsa dan negara kami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah tuntutan perjalanan hidup bangsa, khususnya menyambut Pesta Demokrasi 2024. Semoga segala sesuatu akan berjalan dalam seperti tangan Tuhan yang bekerja menuntun Israel, ya, khususnya di Bethlehem Efrata dalam bacaan firman Tuhan di hari ini. Tangan Tuhan yang sama memimpin bangsa ini, menyertai kami semua umat Tuhan di dunia ini, agar kami terpelihara dan tetap hidup. Kami mampu menjamin kehidupan bersama yang rukun, yang aman, yang damai, yang bersahabat. Bahkan tangan Tuhan membinasakan orang-orang yang ingin membinasakan dan menghancurkan, memporak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, khususnya di Maluku. Kami mau berdoa ya Tuhan, semoga kami semua pun akan dan dengan sadar melakukan apa yang menjadi kewajiban kami sebagai warga negara dan bangsa dalam pesta demokrasi. Dan kami berdoa untuk anak-anak dalam jemaat ini sebagai caleg-caleg. 1, Ibu Maris Kawati Muskita Pagaya. 2, Bapak Robi Lewir. 3, Bapak Erson Omau. 4, Ibu Tina Welma Tetlepta di Dapil Baguala, dan Ibu Mepian Samia Putih Nunumete juga di Dapil Baguala. Semoga anak-anak Tuhan dalam jemaat ini yang berproses sebagai calon legislatif untuk periode 2024-2029 diberkati Tuhan. Ada roh Tuhan yang menyadarkan warga jemaat ini dan banyak orang. Karena Tuhan membaca hati, maka kami serahkan mereka semua pada Tuhan. Jadilah seperti Ibu juga seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga. Kami sembahyang untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Di masa liburan ini mereka mampu juga untuk tetap menjaga diri supaya tetap sehat, dan ketika berakhir nanti mereka akan lanjut dalam pendidikan mereka dengan tertib, dengan baik, dengan rajin, setia, takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua, sehingga mereka menjadi anak-anak yang pintar, yang cerdas, yang punya masa depan yang dijaminkan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi kami semua sebagai jemaat ini dalam fungsi dan tanggung jawab sebagai tentara, sebagai polisi, sebagai guru, sebagai pegawai negeri sipil dalam lapangan pekerjaan dan pengabdian masing-masing. Tuhan mampukan dan layakkan kami untuk melakukan semuanya itu seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu untuk menghadirkan hidup yang berdamai sejahtera di dunia ini. Terima doa kami ya Tuhan, yang kami syafaatkan tidak di dalam nama lain, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus yang telah mengajar kami semua bersama berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beta undang semua berdiri. Saudara-saudara jemaat, berbahagialah senantiasa dan hiduplah dalam iman percaya akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab di dalam Dia setiap pengharapan tidak mengecewakan. Berjalanlah bersama Yesus. Masukilah lorong-lorong kehidupan yang nyata dengan berpegang teguh pada firman kebenaran, dan jadilah alat damai sejahtera.
tetap yakin akan kedatangannya. Dan mari dengan semangat kita menyanyi nyanyian KPM 275, berjalan bersama Yesus. Berjalan bersama Yesus, hatiku amat senang. Walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Oh, kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Sedasar apapun tantangan, hambatan, dan ancaman yang menghantui perjalanan kehidupan kita di penghujung tahun ini, tetap yakin jika bersama Yesus pasti selamat. Arahkanlah hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan, terimalah berkat yang daripadanya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Silakan duduk. Sambil duduk, kita angkat hati, bersyukur Tuhan, dan menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Saat itu dimulai. Selesai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dari tempat ini sebagai koordinator jemaat-jemaat kategorial di lingkungan Kodam 16 Patimura, beta pribadi dan keluarga menyampaikan selamat menyambut Natal Kristus 2023 tanggal 25 dan diawali sebentar malam, dan selamat untuk mengakhiri tahun kehidupan 2023 dan menyambut tahun baru 2024. Immanuel, Tuhan menyertai kita semua. Salam. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama
Feliz Navidad, Feliz